Jalang, kau tidak cukup baik untuk bermain denganku. Berikutnya. Mama, aku mohon padamu, lepaskan aku akan melahirkan. Nih. Kamu tidak bisa menyentuh, tahukah kamu siapa ayah dari bayi dalam perutku? Gadis kecil, ini adalah Aula Haiyue. Di dalam adalah kepala tandang Haiyue, Biao Ge. Di Haicheng, dia adalah orang nomor 2, di bawah ribuan orang, kecuali orang yang berkuasa dari keluarga Lu. Tidak peduli anak di perutmu itu punya siapa. Semua harus dengar Biao Ge. Ayah dari anak di perutku adalah orang yang berkuasa dari keluarga Lu Bohuai. Apa yang terjadi? Panas sekali. Air yang diberikan Meneyer ada masalah. Pokoknya aku sudah beri obat, sebentar lagi lihat bagaimana kamu minta tolong padaku. Nenek, aku bilang jangan berikan padaku. Huai. Pergi. Tolong aku. Aneh. Aku tidak merasa terganggu dengan wanita ini. Sudah dewasa? Sudah. Hello Bo Huai. Jangan takut. Kamu hamil, kembar 3. Bagaimana mungkin? Saya setiap bulan menstruasi. Bukan menstruasi, itu pendarahan kehamilan. Dia bukan bilang tidak akan hamil? Tidak ada yang itu. Saya mandul. Tidak akan hamil. Bu Guru, sekolah adakan tes kesehatan dan ketahuan ada ibu hamil. Masih bisa kembali. Mau rebut, ya? Ribut-ribut apa? Guru, sekolah adakan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya ada yang hamil. Jiang Mia. Kamu hamil. Aku belum menikah hamil, tidak tahu malu. Iya, Bu Guru. Saya tidak mau sekolah dengan wanita tak tahu malu ini. Jika dia di sini, lebih baik kuliah di luar negeri. King, jangan marah ya. Ayahmu investor terbesar sekolah kita. Kalau pergi, investasinya. Aku studi luar negeri, ayah akan menarik investasinya. Tidak, itu tidak boleh terjadi. King, kamu bilang, mau bagaimana dengannya? Semuanya tergantung. Kenapa semua cowok di kelas suka padamu? Kamu itu anak desa yang norak. Pergi saja ke tempat asalmu. Aku mau sekolah ini. Keluarkan dia dari sekolah. Dia pulang. Lu Bohuai. Kamu ketiduran dengan Apa? Aku salah dengarkan, General Manager ditiduri oleh seseorang? Berani ngomong lebih keras? Aku cuma penasaran nih. Bilang deh, putri keluarga mana yang berani banget? Maksudku, yang beruntung bisa dapat kamu. Kupikir orang yang nenek kirim. Tapi begitu aku bangun, orangnya sudah hilang. Kalau demi uangku. Sudah 3 bulan berlalu. Juga tidak datang mencariku. Habis sudah. Bukan hanya tidur denganku. Aku merindukannya selama 3 bulan. Lu Bohuai. Kamu tamat? Kamu jatuh cinta? Tidak mungkin. Kita lihat nanti, kau ini, gunung es selama ini, sudah saatnya mencair. Sayang, kalau ayah dan ibu tahu keberadaanmu, kamu pasti tidak akan selamat. Dia pengendali keluarga Lu Bohuai.
Dia selalu dingin dan tidak berperasaan. Dia pasti juga tidak akan mengakui anak ini. Kamu masih berani pulang. Bu, aku. Opo kamu aku. Anak tidak berguna, kamu kerja untuk belikan adik ponsel, malah. Diam-diam bayar biaya kuliah diploma. Aku sur Camuculia. Jangan pukul, MA. Akan pukul kalau tidak ingat. Aku hamil. Apa? Satu beban sudah cukup. Lihat aku tidak akan memukul mati kamu dan bayi yang tidak sah itu. Kamu lupa. Baru di pasar, ketemu kakak Sang dari sebelah. Kakak Biao di Haicheng mencari wanita hamil yang mau menyerahkan diri. Wah, dia bayar tinggi sekali, tidak kusangka dia suka yang seperti itu. Bagaimana kalau kita carikan cara agar Jiang Miao hamil? Lalu jual dia ke Kak Biao. Gadis nakal itu pergi kemana, tak diketahui. Oh, Saya ingat. Baiklah. Dia adalah putri sendiri. Cukup sudah. Miau, ya. Ini salah ibu. Beristirahat di rumah, jaga jangan pikirkan yang lain. Makan apa, bilang mama ya. Dasar anak nakal. Kamu mau melahirkan, akan jual kamu ke Biaoge. Jadi tidak sia-sia aku membesarkanmu bertahun-tahun. Ayo, pergi. Jangan pergi. Ini semua wanita muda hamil yang aku kumpulkan. Hari ini, kamu harus pilih satu. Nenek. Anda sakit, saya batalkan rapat, cepat datang ke sini. Lihatlah Anda, gak terlihat kayak ada yang gak enak. Aduh, kalau aku nggak bilang sakit, apa kamu mau pulang nengokin nenek? Cepetan pilih satu. Nenek, sebenarnya mau ngapain sih? Aku tahu keluarga kita susah punya keturunan. Tapi jangan menyerah ya, coba-coba terus, siapa tahu kamu bisa. Mana kepikiran sama dia? Aku suruh kamu pilih istri. Kok ngelamun sih? Nenek. Wanita-wanita ini tujuannya terlalu jelas, aku tidak tertarik. Aku belum pernah lihat kamu tertarik pada siapapun yang tujuannya tidak jelas. Jangan cari alasan sama aku. Nenek. Ada urusan penting, aku harus pergi. Dunia ini luas. Ada urusan apa yang lebih penting daripada aku memeluk seseku? Untuk apa langsung pergi? Aku ingin tahu, apa yang dicari Bayu darimu? Halo. Aduh, akhirnya kamu angkat. Gadis yang tidur 9 bulan lalu, aku menemukannya. Apa? Tahu, nanti kita bahas. Bayu, kamu tadi bilang, Bohai, ditiduri seorang gadis kecil. Iya, nenek. Karena cucu Anda terus memikirkan dia. Saat itu dia kerja paruh waktu pakai nama palsu, jadi lama nggak ada kabar. Seseorang 9 bulan belum move on, mencari kabarnya. Di mana gadis kecil itu? Dia mahasiswa tingkat 2 di Sekolah Tinggi Kejuruan dan Teknik Haicheng. Dia sedang hamil. Apa? Cepat, jemput cucu menantuku. Hei, cepatlah, aku punya menantu perempuan. Mengapa? Ini adalah waktunya. Jiang Miao seharusnya segera melahirkan. Sayang, nenek dan mama sama-sama menghitung hari menunggu kamu datang. Kamu sudah hubungi Biaoge belum? Cepat jual dia. Biaoge suka sama wanita hamil. Kalau tangga lahiran. Nggak ada harganya. Ari Inyakuakan Tipudia Kesana. Tenang aja. Aku pasti nggak akan biarkan barang rugi itu basi di tanganku. Siapa itu? Pasti Jiang Miao sudah pulang. Bajingan, kamu masih berani kabur. Aduh,
Tidak bagus, dia mau melahirkan. Pergi ambil mobil dan antarkan ke Biao Ge. Baik, aku akan ambil mobil. Ah! Ah! Maksudmu? Mereka semua hamil. Iya, Tuan Huai. Lihat, apakah orang yang Anda cari ada di sini? Bagaimana? Berikutnya. Tidak apa-apa. Kenapa lama sekali? Cepat ke sana. Tidak hamil, kenapa harus pura-pura jadi wanita hamil? Pelan-pelanlah. Itu adalah Tuan Huai. Kalau dia memilihmu, keberuntunganmu baru dimulai. Jangan lupa berterima kasih pada sekolah. Cepat pergi. Tuan Huai. Sekolah ini, semua siswi hamil sudah Anda periksa. Mau Anda lihat lagi? Tidak perlu. Dia tidak ada di antara mereka. BIU tidak diandalkan, bukan sehari 2 hari. Mungkin informasinya salah. Tidak, ada satu siswi hamil lagi yang tidak ada di sini. Siapa? Jiang Miao yang di sekolah beberapa bulan lalu. Di mana dia sekarang? Halo? Tidak baik, pacarmu dijual oleh orang tuanya ke Biao Ge yang suka wanita hamil. Istrimu dan anakmu sekarang mungkin dalam bahaya. Apa? Wanita sialan tidak tahan lama. Selanjutnya, Masih mau lari? Kamu. Ikut aku masuk. Bu, selamatkan aku dan anakku. Gadis kecil. Dipilih oleh kakak Biao adalah keberuntunganmu. Kalian tidak bisa Kamu tahu siapa ayah dari anak dalam perutku? Gadis kecil. Ini adalah Heyu Hall. Di dalam adalah pemimpin Heyu Hall, Brother Biao, eksistensi tertinggi di kota ini kecuali satu orang. Selain kepala keluarga Lu. Tidak peduli siapa ayah dari anak dalam perutmu, semuanya harus dengar Brother Biao. Ayah dari anak dalam perutku adalah penguasa keluarga Lu Bohuai. Kamu pikir aku akan percaya? Belum lagi, Tuan Besar tidak pernah mendekati wanita. Biarpun Huai ingin bersantai sekali, kamu merasa bisa? Apa yang bikin kamu masuk mata Huai? Lagi pula, kalau anak dalam perutmu memang anak Huai, kamu bisa ada di sini sekarang? Masuk dan layani Biao dengan baik. Bawa masuk, jangan buat dia menunggu lama. Maafkan aku belum bisa melindungi kamu dan anak kita. Tunggu aku segera datang. Biao, orangnya sudah dibawa. Ah. Cantiknya. Jangan takut. Kakak akan pelan-pelan. Tant sebentar. Ah. Aku mohon padamu. Lepaskan anakku. Ah. Orang tuamu jual kamu padaku. Agar anak ini tidak lahir. Jadi, itu cocok. Bisa hemat uang untuk operasi aborsi. Ah, Aigreko. jangan. Jangan. Ah. Berani sentuh wanitaku. Kamu pasti bosan hidup. Tu as nué. Ah. Itu dia. Miao, kamu baik-baik saja? Lu Bohuai, kamu datang.
Maafkan aku. Aku datang terlambat. Jangan takut, aku di sini. Aku akan membuat semua menyakitimu, menerima akibatnya. Chuan Yue. Aku salah. Kalau tahu orang Anda, beri saya 100 nyali saya tidak berani. Lepaskan saya. Minta maaf sama saya tidak ada gunanya. Nyonya besar. Saya salah. Beri saya kesempatan. Maaf. Singkirkan dia untuk saya. Saya tidak mau melihatnya di Haicheng. Tidak. Chuan Yue. Berhenti. Kamu siapa? Mau bawa anak saya kemana? Mereka adalah orang tuamu. Mereka adalah orang-orang yang ingin menjual saya kepada saudara Biao. Mereka membunuh anak-anak kita. Mondonggu. Kaulah gigolo yang menghamili jalang kecil ini. Aku menjualnya pada saudara Biao. Bersikaplah cerdas dan kalahkan dia. Tidak mampu menyinggung saudara Biao. Berani. Berbicara dengan Tuan Jun. Di depan Huayi, Shen Biao bukan siapa-siapa. Wai, Apakah dia penguasa keluarga Lu? Lu Boyue. ini tidak mungkin. Miao bagaimana bisa kenal orang besar seperti itu? Kupikir pria tampan ini pura-pura berakting di depan kita. Ah, Menghamili putriku lalu ingin kabur. Jean Gampergy, Turincan Diasek. Lepaskan. Wanita jalang, kenapa bersembunyi di pelukan pria lain? Cepat ke sini, kartu keluarga dan KTP ada padaku, lari percuma. Lu Bohuai. Jangan takut, aku di sini. Tak ada yang bisa menyakitimu. Ah, anak muda putih, aku tidak takut padamu meski bawa pengawal. Nanti ketika Brother Biao datang, kalian akan dapat masalah besar. Tuan Huai, Qian Biao Suda Pingsan. Kirim catatan kriminal ke kantor polisi. Dan juga 2 orang ini. C'est les séquences semuanya. Baik. Dia bilang ingin menyerahkan Biao ke polisi. Ah, di Haicheng, yang bisa menekan Biao. Hanya penguasa keluarga Lu. Wah Tuan Huai. Tadi saya salah lihat. Oh iya, karena kamu adalah ayah dari bayi dalam perut Miao. Ya kita adalah keluarga. Menantu baik, mahar pernikahan aku turunin, 7 juta. Tidak, 5 juta saja cukup. Berani, Aduh, berani beraninya memanfaatkan. aduh menantu. Salakan Gadin Akalini. Dia nggak bilang sebelumnya, kalau kita tahu dari awal. Kalau anak di perutnya milikmu, pasti sudah kita kirim dia menikah. Miao, kamu cepat tolong bilang sesuatu buat kami. Kamu lihatkan aku dan ibu kamu. Dari kecil sampai besar. Kalian meremehkan aku karena aku perempuan. Biar aku kerja. Tidak kasih aku makan. Juga tidak biarkan aku sekolah. Aku cari uang untuk bayar sekolah. Kalian mencurinya buat anak laki-laki kalian. Bahkan saat aku hamil. Kalian juga mau jual aku ke Biaoge untuk uang mahar anak laki kalian. Kalian benar-benar tidak pantas jadi orang tuaku. Ternyata dia sudah mengalami begitu banyak. Ini semua salahku. Aku tidak bisa menemukannya lebih cepat. Dasar nakal, ibumu membesarkanmu, jadi kau harus berbakti. Untuk memberi mas kawin saudaramu, itu keberuntunganmu. Kamu. Miao, ada apa denganmu? Aku akan melahirkan. Miao, jangan takut. Aku di sini. Aku akan. Keluarga pasien hamil, beri jalan. Miao, Salin. Miao. Wanita melahirkan ITU. Seperti berjalan melewati gerbang kematian, bagaimanapun juga, gadis ini adalah pahlawan yang melanjutkan garis keturunan keluarga Lu kita. Tidak Nenek. Dia wanitaku, tak mungkin mengabaikan. Pasti akan merawat dengan baik dan tidak membiarkan siapapun mengganggu. Cucuku yang biasanya tidak tertarik pada wanita kini terbuka pikirannya. Baiklah. Baik. Dokter. Selamat, Anda mendapatkan 3 bayi kembar. Dokter, bagaimana kondisi pasien? Kondisi pasien stabil, Anda bisa melihatnya. Terima kasih. Miao,
Perasaanmu gimana? Sakit nggak? Aku udah mendingan. Lu Bohuai, Iya. anak ini aku memutuskan untuk melahirkan sendiri. Mungkin bikin kamu sangat terganggu. Miao Miao, jangan begitu. Oke, Aku mau bilang. Anak akan saya rawat sendiri. Bisa tidak jangan mengambilnya dariku? Miao Miao. Kamu adalah wanitaku. Anak yang lahirkan juga anakku. Kamu dan anak itu kubawa pergi. Mengerti? Lu Bohuai. Datang dengan tangan kosong. Apakah tidak apa-apa? Kita datang untuk menemui orang tua. Jangan gugup. Nenek sudah lama ingin bertemu denganmu. Kita bukan untuk menemui orang tua, tapi pulang ke rumah. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Jangan masuk dulu. Nenek, Anda sedang apa? Selamat datang di rumah, Nyonya Muda. Nenek, Anda membuat Miao Miao ketakut. Pergi, kamu tahu apa ini? Ini yang disebut rasa upacara. Oh cucu menantuku, biarkan nenek lihat kamu dengan baik. Halo nenek, saya Jiang Miao. Nenek tahu. Lihat anak ini kurus sekali, wajahnya itu. Belum sebesar telapak tangan. Sudah pulang, nenek. Harus beri kamu makanan yang sehat. Terima kasih, nenek. Anaknya menangis, saya yang urus. Sayang, duduklah. Biar laki-laki yang kerjakan ya, oke? Sayang, jangan nangis. Memerintahkan kami menyambut Nyonya Muda pulang. Persiapan sudah selesai. Baik, tunjukkan. Nyonya Muda. Ini barang mewah khusus untuk Anda dari Nyonya Tua. Pakaian, tas berbagai merek, perhiasan baru dibeli dari lelang seharga 1 miliar. Semua ini bisa Anda pilih sesuai keinginan. 1 miliar. Nenek, ini terlalu mahal. Apa yang mahal? Nak, barang-barang adalah benda mati. Tidak ada yang lebih penting daripada kamu, dan juga cicit kesayanganku yang paling berharga. Dan juga mereka ini. Ahli gizi terbaik bertanggung jawab untuk makanan Nyonya Muda selama nifas. Saya pengasuh bayi terkemuka di Haichong, merawat tuan kecil. Seya Adala Ali Bantuk Tubu Terkenal di Dunia, Mambantu Nyonya Muda Memulikan Tubu Pasca Melahirkan. Terima kasih semuanya. Juga terima kasih pada tidak pernah ada orang yang begitu baik padaku. Aduh anak bodoh, tidak perlu terima kasih. Lagi pula, kamu membantu keluarga lu yang sulit memiliki keturunan menyelesaikan tugas yang berat. Nenek ada hadiah. Masih ada lagi. Ini nenek siapkan untukmu. 10 villa tepi sungai, batangan emas kecil, dan 5 pusat perbelanjaan besar. Semua untukmu. Ya ampun. Terima kasih banyak, nenek. Sudahlah, jangan terus berterima kasih. Kamu cukup tinggal di rumah dengan tenang dan tugas terbesarmu adalah menjaga dirimu sehat. Mengerti? Miao miao. Enak enggak? Enak banget. Nyonya Tua, makanan untuk Nyonya Muda seimbang gizinya. Rasanya enak, teksturnya baik, dan membantu pemulihan. Baiklah, bonus kali ini 3 kali lipat. Ternyata ada orang yang senang hanya dengan makan, seperti anak kecil. Miao miao. Makan pelan-pelan. Jangan tersedak. Lu Bohuai, nenek, makan. Enak baik miao miao. Kamu makan saja. Ani semua buat kamu. Aku dan nenek senang melihatmu bahagia, itu sudah cukup. Iya, duduklah. Sedikit gunakan kekuatan di pinggang. Buka bahumu. Tuan Huai, Anda datang. Santai, jangan hiraukan aku. Lanjutkan, aku ingin memberikan segelas air untuk Miao Miao. Baiklah, Nyonya. Kita bisa istirahat sejenak. Miao Miao. Air.
sampai berkeringat begitu. Tuan Huai, gerakan selanjutnya adalah peregangan nyonya muda. Bisa bantu? Tidak perlu, Lu Bo. Baiklah. Sedang memikirkan apa, Lu Bosun? Dia masih memulihkan diri. Kalian lanjutkan. Aku harus kerja. Ada apa dengannya? Iya. Tidak suka dekat-dekat denganku? Bu Tuan Muda Huai, istirahat saja. Serakan anak kesil padaseya. Hanya saja, ada tugas butuh bantuan Tuan Huai. Apa itu? Butuh Anda untuk bantu Ibu melancarkan ASI. Apa? Ini, Bagaimana kalau aku tidak bisa, miau-miau, pengasuh bayi bilang. Memompa susu akan membuatmu sakit, tidak bertenaga, biar aku saja. Kenapa? Malu ya? Jangan takut, aku akan lembut, tidak akan melukaimu, percaya padaku, ya. Gimana, sakit gak? Apakah botol susu sudah dikirimkan? Kalau begitu, kita mau istirahat sekarang? Kenapa? Kamu tegang sekarang? Bodoh kecil, pikirin apa sih? Dokter bilang harus pulih. Kenapa? Di matamu, aku binatang buas? Bukan, kamu orang baik. Kamu dan nenek Lu adalah orang-orang terbaik. Orang terbaik ini kasih kamu hadiah, gimana? Hadiah apa? Mulai sekarang, kamu orang mandiri. Orang tuamu gak bisa mengancammu lagi. Lu Bo Huai. Terima kasih. Lu Bo Huai, ada yang ingin kubicarakan. Ada apa? Kamu merasa tidak enak badan atau inginkan sesuatu? Bukan itu. Aku ingin keluar bekerja. Kamu ingin bekerja. Kamu tidak setuju? Atau, menurutmu dengan identitasku, aku tidak cocok Bukan itu maksudku, aku hanya khawatir dengan kesehatanmu. Tidak apa-apa. Pengasuh mengatakan pemulihanku sangat baik, dan aku sangat ingin bekerja. Miau-miau. Kalau kamu kekurangan sesuatu, bilang sama aku atau nenek. Keluarga lu bisa tanggung kamu dan anak. Bukan, aku tidak kekurangan apa-apa. Cuma, menurutku, karena aku sudah sekolah, harus keluar dan wujudkan nilai diriku. Walaupun, aku lulusan sekolah kejuruan. Miau-miau. Pendidikan itu tidak ada hierarki. Maaf tadi aku salah paham. Kalau kamu ingin melakukannya, tentu kamu bisa mengejar impianmu. Jadi, kamu setuju ya? Ada perusahaan yang besok ke sekolah untuk merekrut. Kamu bisa ikut. Tidak apa-apa. Aku keluar dari sekolah, jadi bisa cari kerja. Miau-miau. Jangan khawatir. Saat mencarimu, aku sudah ke sekolah untuk mengembalikan status. Kamu hanya perlu mengikuti rekrutmen seperti biasa. Lu Bo Hai, terima kasih. Aku bilang kamu hebat banget, Pak Lu. Demi ngatur kerja buat istrimu yang manis itu, kamu sampai membuat Lucor, perusahaan publik, rekrutmen di sekolah teknik di Haicheng. Kamu gabut ya? Datang ke sini mengejekku. Aku cuma penasaran, kalau dia mau bekerja, kenapa gak langsung ditempatkan di Lucor, malah repot-repot rekrut di sekolah teknik? Di mana dia sekarang? Dia punya harga diri. Kalau aku atur, dia pasti gak setuju. Karena dia mau dapat sendiri. Aku kasih dia kesempatan itu. Hebet. Pak Lu, sekarang punya anak, naik pangkat jadi Romeo sejati ya. Urus aja urusanmu. Siap, laksanakan.
Grup Lu, ini salah satu 10 perusahaan terbesar dunia. Banyak lulusan universitas ternama yang tidak bisa masuk, tapi mereka malah ke sekolah teknik kita cari pekerja. Ternyata Grup Lu mengadakan rekrutmen di sini. Kebetulan sekali ya. Nggak lihat ya. Kamu. Jiang Mia. Maaf, nggak sengaja menabrak kamu. Berhenti. Bucania sudah dikeluarkan? Kenapa masih di sini? Iya. Perut buncitmu itu sudah lahirkan atau aborsi? Privasiku tidak wajib memberitahumu. Tidak wajib memberitahu atau tidak berani? Dulu di asrama, kamu sok suci. Di sekolah kejuruan, pura-pura rajin ke perpustakaan. Sekarang, hamil oleh pria tua, keluar sekolah. Tidak melahirkan anak pria tua. Lu Bohuai bukan tua. Dia pria terbaik dan tertampan. Ayo lihat semuanya. Perempuan ini hamil oleh pria tua dan tak mau ngaku. Sepertinya pria tua di keluargamu tak baik. Setelah melahirkan ditinggalkan, lalu kembali ke sekolah cari kerja. Tidak, pendidikan sudah dipulihkan. Bisa kembali untuk pendaftaran kerja. Kamu itu siapa sih berani mendekati Grup Lu? Kamu tuh cuma wanita yang hamil sembarang dengan orang lain. Dia bukan gadis yang saat pemeriksaan kesehatan sekolah ketahuan hamil, ya? Iya. Waktu itu memalukan banget. Dokter sekolah bilang dia hamil. Dia masih bersikeras tidak mau ngaku. Gak nyangka ya, kelihatannya polos, ternyata suka main-main, suka punya anak sama orang tua. Mungkin mau menipu orang tua buat dapat bantuan sosial. Aku tidak punya anak dengan orang tua. Anakku punya ayah baik. Enggak kak, bilang. Siapa ayah anakmu? Kehidupanmu kacau. Wanita sembarangan. Gak pantas ikut perekrutan lu. Ngomong. Bicaralah, bicaralah. Ayah anak saya. Itu Lu Bohuai, Presiden Lu Group. Ayah anak saya. Itu Lu Bohuai, Presiden Lu Group. Jiang Miao, kau melahirkan anak untuk orang tua, dan otakmu berani mengarang kebohongan. Presiden Grup Lu. Dia bos hiking, kepala keluarga Lu, Tuan Huai. Wanita rendahan menikah dengannya? Dia tidak tahu malu hingga mengatakan punya anak dengan calon laki-laki itu. Pak, kalau kamu sebut nama Pak Huai, jadi jorok. Aku tidak ada, kukatakan semua benar. Aku tinggal di rumah Lu untuk pemulihan setelah melahirkan. Diam. Ceritanya semakin ngaco. Berani idamkan Tuan Huai. Hari ini, mewakili Tuan Jun untuk memberimu pelajaran. Kalian lakukan apa? Bagaimana bisa memukul orang? Memukulmu memang. Cepat hentikan. Apa kalian lakukan? Tahu acara apa? Ini perusahaan Lu Group, diinginkan King Bei. Kalian malah berbuat onar di sini. Sengaja merusak nama baik sekolah. Guru. Jiang Miao hamil. Sudah dikeluarkan dari sekolah. Masih berani merebut kesempatan ini. Bagaimana perasaan siswa lain? Kalau orang ini lolos, dan ketahuan Grup Lu, nama baik sekolah kita pasti rusak. Bu Guru, saya tidak. Kamu bukan gadis yang ketahuan hamil saat pemeriksaan kesehatan? Bukannya sudah dikeluarkan? Rekrutmen Lu hari ini hanya untuk siswa sekolah kami, bukan orang luar. Bu Guru, status siswa sudah dipulihkan. Bisa mengeceknya di situs. Siapa guru di sini? Kamu tahu saya? Saya tahu. Cepat pergi. Presiden Grup Lu, Lu Bohuai, hadir secara langsung. Baru menerima pemberitahuan, Tuan Huai akan hadir untuk mengawasi rekrutmen. Pastikan siswa terbaik dan berpenampilan terbaik tampil. Baik, saya mengerti. Dengar itu, Tuan Huai datang. Cepat pergi. Kalau mengganggu Tuan Huai, tidak ada yang bisa melindungi. Bu Guru, aku tidak akan mengganggunya. Izinkan aku ikut perekrutan. Dasar teduh, masih saja mengganggu. Guru, orang asosial ini kami tangani saja. Kami jamin dia tidak akan mengganggu Tuan Muda. Serahkan padamu. Guru, kalian mau bawa aku kemana? Begitu Miao berhasil diterima di perusahaan, dia pasti akan sangat senang. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan. Hari ini berpakaian menggoda. Lelaki tua tidak mau lagi. Cari yang baru ya. Aku tidak. Tidak. Aku lihat dulu. Apa ada obat buat pria di dalam tasmu? Kembalikan tas aku. Anak sudah lahir. Kamu masih berpura-pura lugu. Itu CV aku. Berpura-pura, sekarang bikin CV. Pikir beneran mahasiswa? Kembalikan CV aku. Ini aku kembalikan. Jangan. Kembalikan padaku.
suka menggoda pria ya. Baiklah, hari ini aku bantu kamu. Lihat apakah ada yang masih mau padamu. Lu Bo Huai, selamatkan aku. Pak Lu, lewat sini. Berterima kasih atas kesempatan ini untuk sekolah kejuruan. Kehadiran Anda membuat sekolah kami bersinar. Kepala rumah tangga bilang Miao Miao keluar, kenapa tidak terlihat? Saat ini siapa siswa yang mendaftar? Tunjukkan daftarnya. Cepat pergi. Kenapa Miao Miao tadi daftar? Pak Lu, ada masalah daftar ini? Ada Jiang Miao yang datang untuk wawancara? Jiang Miao. Kenapa nama ini terdengar familiar? Tengga, Tuan Huai segera datang. Cepat pergi, jika bertabrakan, tidak ada yang bisa melindungimu. Jiang Miao, bukankah dia siswa yang baru saja Anda usir? Ngomong apa kamu, Kepen? Datang wawancara. Mana orang? Dia dibawa 2 teman sekamarnya, tidak tahu kemana. Cari. Harus temukan nyonya. Ya, Lu Bo Hai, tolong aku. Masih panggil direktur Lu? Pikir kamu siapa? Sudah melahirkan anak buat direktur. Teriak lebih keras, apakah dia akan datang menyelamat? Lu Bo Huai. Tuan Lu, ketemu, Nyonya ada di sini. Miao Miao. Kalian sedang apa? Miao Miao. Kalian sedang apa? Miao Miao. Tangkap mereka semua. Kalian siapa? Lepaskan aku. Miao Miao, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Hanya resume saya. Tidak masalah. Resume rusak bisa cetak ulang. Yang penting kamu tidak terluka. Kalian siapa? Kenapa sembarangan nangkap di sekolah? Lelaki, tu as dit qu'Harry Jiang Miao, s'égara le Pascan Camille. Kalau tidak, kami lapor polisi. Pak Lu, lihat, kita bisa bicarakan baik-baik. Berdua masih siswa, tidak mengerti. Tidak tahu sopan santun. Tidak tahu sopan santun menggertak istri saya? Tuan Lu. Apakah Anda benar-benar presiden dari grup Lu? Lu Bo Huai. Ini tidak mungkin. Jiang Miao benar-benar istri presiden? Minta maaf kepada Tuan Lu. Maaf, salah. Tuan Lu, saya tidak tahu Anda atau Jiang Miao adalah istri Anda. Maafkan kami. Jiang Miao, tolong bantu Bulu, beri kami kesempatan. Tolong sampaikan yang baik pada Pak Lu. Jiang Miao. Kita jadi teman sekamar beberapa tahun. Besar hati, lepaskan kami. Saya tidak tahu bagaimana kalian tega mengatakan itu. 3 tahun sekamar. Apa perlu saya ulang di depan umum bagaimana kalian menindas saya selama ini? Hari ini juga, kalian menyebar rumor buruk, memfitnah saya, bilang saya punya anak dengan pria tua. Bahkan, merusak resume saya. Tidak biarkan saya ikut rekrutmen. Jiang Miao, kita teman satu kelas. Mereka sudah menyesal. Diam. Mereka memperlakukan istriku dengan buruk. Apakah ucapan maaf sudah cukup? Bukan begitu, bukan maksudnya Beb. Saya datang ke sini untuk rekrutmen. Sejak awal demi istri saya. Saya beri kalian kesempatan ini. Sekarang hanya 2 mahasiswa bisa seenaknya pada istri saya? Saya lihat kalian tidak punya ketulusan. Tuan Lu, Anda terlalu serius. Kalau begitu, perekrutan dibatalkan. Tuan Lu, tolong beri 1 kesempatan lagi. 2 siswa ini kami pecat. Pastikan membuat Nyonya puas. Miao Miao. Kita pulang dulu, ya. Baik. Singkirkan mereka berdua, aku tak mau lihat mereka lagi di Haicheng. Iya. Yang Gan, Jiang Mia, maafkan kami. Miao Miao, aku yang salah. Aku awalnya ingin memberi kamu kesempatan untuk menunjukkan diri dan bergabung dengan Lu Group, tapi ternyata begini. Tidak apa-apa. Bukan salahmu. Aku tahu, kamu juga demi harga diriku. Jadi kamu masih mau datang ke Lu Group? Benarkah bisa? Tentu saja bisa. Aku bisa kasih kamu kesempatan wawancara, tidak ada jalan belakang. Bagus sekali. Miao Miao. Berterima kasih padaku. 1 ciuman tidak cukup loh. Jadi aku harus berterima kasih bagaimana?
Kamu ketawa apa? Cuma mau ambil minyak kehamilan. Buat pijat kamu pikir apa? Aku nggak mikir apa-apa. Oh, Miao Miao nggak mikir apa-apa. Bisa mulai belum? Iya. Ayo. Rebahan yang nyaman. Bagaimana? Sakit tidak? Tidak sakit. Sangat nyaman. Ayo. Aku pijat betismu. Ayo. Tak disangka. Dia seorang bos besar yang dingin, begitu pandai merawat orang. Sekarang bisa lanjut hadiah terima kasihnya? Hadiah terima kasih apa? Sama seperti yang baru saja kamu pikirkan. Bolehkah aku? Bisa. Pak Tualu, kamu cepat sekali. Kamu benar-benar membawa istrimu ke perusahaan. Perhatikan kata-katamu. Apa artinya mulai? Miao Miao bergabung dengan perusahaan ini atas kemauannya. Bagus, bagus, bagus. Istrimu yang paling cakap. Aku ingin lihat seperti apa penampilannya. Pohon besi berusia 1000 tahun mempesona, Berhenti. Jangan bercanda seperti itu, nanti menakuti dia. tidak akan menakuti dia. Bagaimana kalau beritahu orang di bawah untuk menjaga nyonya muda? Terserah kamu. Hei, kamu ini sundere. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana istrimu bisa menyukaimu. Nona Jiang, ini tempat kerja kamu. Tak disangka. Aku lolos wawancara. Bisa bekerja di Lu Corporation berkat Lu Bohuai yang memberiku kesempatan ini. Apa siang bolong kamu melamun? Sekarang di perusahaan. Kamu karyawan biasa, dia presiden direktur. Bekerja baik-baik, Jiang Miao. Di departemen kita akan ada direktur baru. Turun di waktu seperti ini. Orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Pagi-pagi aku dengar dari orang-orang sekretariat. Tunangan Pak Lu akan bergabung dengan perusahaan. Perlu dijaga. Tunangan Pak Lu? Kalau begitu direktur itu pasti tunangan Pak Lu. Tentu saja, masa tunangan Pak Lu bukan direktur tapi karyawan gurem seperti kita. Lu Bohuai sudah punya tunangan. Berhenti sejenak. Sambut Ibu Wang Qingqing, direktur baru kita, dengan tepuk tangan. Dia tunangan Tuan Lu. Sepertinya iya. Tunangan Lu Bohuai. Ternyata yang membuat saya dikeluarkan adalah Wang Qingqing. Ya, keluarga Wang Qingqing memang baik. Wajar kalau dia jadi tunangannya Lu Bohuai. Tapi jika sudah punya tunangan, kenapa dia begitu baik padaku? Halo, Direktur Wang. Kalau ada, beritahu kami. Kalian pandai membaca situasi. Senang bisa membantu Anda. Sungguh keberuntungan bagi saya. Lagi pula, membantu Anda sama saja membantu Pak Lu. Pak Lu. Direktur Wang. Kita berdua tahu Anda tunangan PK Lu. Kami tidak akan memberitahu orang lain. Kupikir mereka tahu ayahku wakil presiden di sini. Ternyata mereka mengira aku tunangan Pak Lu. Benar-benar dua orang bodoh. Tapi identitas ini berguna, jadi aku setuju saja. Aku dan Pak Lu tidak berencana untuk mengumumkannya. Bantu aku merahasiakannya. Pasti. Sialan, siapa yang tidak punya mata? Itu kamu. Jiang Miao. Bagaimana ini? Dokumen yang baru saja diatur tidak bisa dipakai lagi. Kenapa kamu ada di sini? Aduh, bajunya Direktur Wang jadi kotor olehmu. Apa yang kamu lakukan, Jiang Miao? Direktur Wang bicara padamu. Kenapa diam saja? Maaf.
Aku harus fotokopi dokumen untuk rapat sore ini. Aku akan ganti bajumu. Accu. Kenapa kamu memukul orang? Karena kamu adalah wanita tak tahu malu. Dulu kamu suka berpura-pura lemah untuk menarik perhatian pria. Sungguh menyebalkan. Direktur Wang, Anda mengenalnya? Lebih dari sekadar mengenal. Dia dulu tidak bermoral. Hamil oleh pria tua, dan saya sendiri yang membawanya untuk berhenti sekolah. Saya tidak melahirkan pria tua. Apa yang dikatakan Direktur Wang ya begitulah. Giliranmu untuk menyangkal. Waktu sekolah aja udah main sama pria. Bener-bener gak tahu malu. Gimana caranya kamu bisa masuk ke Lu Group? Lagi-lagi dengan mengandalkan tubuh? Minta orang tua kasih jalan belakang, ya? Masuk usaha sendiri lewat wawancara. Haha, lucu banget. Lu Group adalah perusahaan top level dunia. Kamu gak lulus universitas, bagaimana lolos wawancara Lu Group? Astaga, cuma lulusan diploma. Wawancara di Lu Group butuh pendidikan magister. Pasti kamu masuk dengan cara yang tidak benar. Direktur, aku laporkan dia pusat manajemen. Pakat dia. Ide bagus, kamu pergi sekarang. Aku lulus wawancara sendiri. Kalau pendidikanku tidak cukup, Wang Qingqing, Kamu berani bandingkan dirimu denganku? Aku itu lulusan dari Amerika. Ayahku lama bantu pendidikan bergengsi. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang kampungan begini? betul. Direktur Wang adalah orang paling dipercayai Presiden Lu, direkrut pribadi. Kamu siapa berani setara dengan Direktur Wang? Ternyata, dia tidak hanya memberi saya kesempatan wawancara, tapi juga kepada orang lain. Kamu wanita yang hanya tahu cara naik posisi dengan tubuhmu. Tetap di Lu Corporation. Megatory pintu Lu Corporation saya. Aku akan membuatmu pergi seperti cara kamu datang. Directeur Wang. Bagaimana? Apa dia sudah dipecat? Directeur Wang. HRD bilan. Nggak bisa pecat Jiang Miao. Ini perintah tegas dari Pak Lu saat dia masuk perusahaan. Apa? Gimana bisa? Dia cuma lulusan diploma. Nggak mungkin Pak Lu buat perintah buat melindungi dia. Iya. Lu Bohuai beneran mau kasih aku kerjaan ini, tapi Wang Qingqing tunangannya. Dia tahu Lu bantu aku, pasti bakal lebih marah lagi. Bagaimanapun Pak Lu itu. Mana mungkin kasih perhatian khusus buat wanita rendahan kayak gini. Dasar jalan ini, dia hanya hubungkan dengan Tuan Lu, HMPH. Meski bukan tunangan Tuan Lu, aku harus memberinya pelajaran. Tidak bisa mengungkapkan hubunganku dengan Lu Bozhen di depan tunangannya. Sudah merepotkannya dan tidak ingin menambah masalah. Aku tidak kenal Tuan Lu. Ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Jangan kira aku tidak bisa membereskanmu cuma karena aku tak bisa memecatmu. Hei kamu jalang, bukankah biasanya suka berbohong? Kenapa panik begitu? Tuan Lu, Nyonya Kessel mengalami masalah. Bilang apa? Dia baru hari pertama kerja. Ada masalah? Aku lewat HR, atasan langsung Jiang Miao minta memberhentikannya. Bagian HR ingat pesanmu, daftar pemecatan itu langsung ditolak. Aku takut ada yang sengaja menargetkan dia. Ayo, kita lihat dulu. Bos Lu, Bos Fu, bisa saya bantu? Jiang Miao di mana dia pergi? Jiang Miao. Pemilik meja ini, dia baru masuk hari ini. Oh aku ingat sekarang. Dia tadi sepertinya bertengkar dengan direktur baru, lalu mereka keluar bersama. Keluar kemana? Itu. Direktur Wang juga tidak bilang. Lalu, jangan khawatir, aku akan cek rekaman CCTV sekarang. Rekaman menunjukkan, dia dan 3 orang pergi ke kamar mandi. Miao Miao, jangan takut, aku datang. Jangan, lepaskan. Itu suara Miao Miao. Kalian sedang apa? Miao Miao. Kamu datang. Miao Miao, kamu tidak apa-apa kan?
Pak Lu, Pak Fu. Apa yang terjadi? Bicara dong. Baru kerja, bagaimana bisa menyinggung kalian? Bukan kami, itu Pak Wang manajer. Wang Qingqing. Benar, itu dia. Dia siapa? Putrinya Wang Fu. Si licik itu, setelah jadi wakil presiden, dengan terang-terangan bawa putrinya yang nggak berguna ke kantor pusat. Pak Lu, ini nggak ada hubungannya sama kita. Cuma ikuti instruksinya, laksanakan perintah. Iya, Pak Lu. Tolong Jangan Peka Camilla. Kamu urus ini. Grup Lu tidak akan menoleransi orang yang menjilat seperti ini. Dan juga, beritahu pertemuan dibatalkan. Aku harus antar Miao Miao pulang. Baik. Turunkan aku. Miao Miao, kamu kenapa? Apa ada yang tidak enak? Lu Bo Huai. Kita akhiri saja. Miao Miao, kamu terluka. Ayo kita pulang dulu. Bagaimana? Aku. Tuan Lu. Dokter memeriksa nyonya, tidak ada masalah serius, hanya gegar otak ringan. Butuh istirahat. Mengerti. Silakan pergi. Iya. Miao Miao. Minum air dulu. Mau makan apa? Minta dapur buatkan. Aku nggak lapar. Apa yang ku bilang tadi? Pikirkan baik-baik ya. Akhir-akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Toh kita belum menikah. Aku bisa urus bayinya sendiri. Miao Miao. Aku tahu hal-hal hari ini sangat mempengaruhi kamu. Aku akan mengurus mereka. Akan kubuat mereka membayar. Tentang hal yang kamu bilang berakhir. Kukira kamu tidak bilang apa-apa. Anak tidak akan dibiarkan pergi dari keluarga Lu. Di perusahaan, aku sudah mengajukan cuti untukmu. Istirahatlah dengan baik. Beberapa hari ini aku punya urusan. Ingin apa? Bilang saja ke kepala rumah tangga. Dia tidak rela aku pergi, ya? Halo. Tolong percepat waktu pengerjaan cincin berlian yang saya pesan. Saya takut tidak bisa menunggu lama. Harus segera memberikan rasa aman kepada istri saya. Kenapa Tuan Huai akhir-akhir ini tidak tidur di kamar nyonya? Setiap hari tidur di ruang kerja. Ya ampun, kamu tahu kan, wanita yang sudah melahirkan itu berbeda jauh dengan yang belum melahirkan. Benar juga, apalagi latar belakang keluarga istri yang tidak bagus, hanya lulusan diploma. Saya pikir, setelah bayi kecil selesai menyusu, posisi nyonya mungkin akan diganti. Nyonya, kamu tidak apa-apa? Saya baik-baik saja. Jiang Miao, kamu bodoh. Kamu dan dia bukan dari dunia sama. Keluarga Lu tidak mungkin membiarkan darah mereka tersebar di luar. Dia meninggalkanmu hanya karena anak itu. Aku baik-baik saja. Tidak mendengar. Akan lihat anak itu dulu. Nyonya, Tuan Muda Hari ini Bekerja Dangan Tuanue. Apa? Dia juga bilang, setelah kamu bangun, kamu harus ganti baju baru di ruang pakaian dan pergi ke kantor mencarinya. Hari ini perayaan ulang tahun perusahaan. Tuan Lu meminta semua hadir. Ya, Tuan Lu bilang selain merayakan ulang tahun, dia juga ingin mengumumkan hal besar. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Lu Bo Huai? Apapun itu, dia bisa menghadapiku. Kenapa harus membawa bayi juga? Berhenti. Kenapa kamu di sini? Hari ini aku tidak ada waktu. Beberapa hari tidak bertemu, kamu jadi berani mendorongku. Aku meremehkanmu. Hebat sekali keahlianmu menggoda pria. Kejadian hari itu dianggap sebagai perkelahian pribadi, dan hanya kamu yang tidak dipecat. Wang Qingqing, sebenarnya kamu mau apa? Aku tidak ingin bersaing denganmu. Kenapa selalu Belum bersaing, kamu penggoda. Di mana pria, semua berkumpul padamu. Kenapa? Apa kurangnya tubuh wajahku dibandingkan? Kamu hanya demi ini. Belum cukup? Kamu cukup berani, bahkan berani menggoda bos Lu. Tapi coba tebak, kalau bos Lu tahu kamu wanita usang yang pernah melahirkan anak dengan pria tua. Kamu pikir dia masih mau melindungimu? Kalau mau ngadu, silakan. Tunggu. Dasar jalang, berani melawan aku.
Orang bantu tangkap pencuri ini. Kamu mau apa? Aduh. Kalungku hilang. Ayu kalung mua berharga jutaan. Pasti kamu yang mencurinya. Aku tidak pernah mengambil kalungmu. Di sini adalah grup Lu. Semua karyawan lulusan universitas unggulan tidak akan ada yang mencuri kecuali kamu. Kamu masuk lewat koneksi tidak lebih dari lulusan diploma. Pasti kamu yang mencurinya. Tidak punya bukti, jangan menuduh sembarangan. Bukti. Seseorang buka bajunya, kalung itu pasti ada di rok dia. Bengkong AP. Ayahku wakil presiden grup. Nanti dia datang, siapa yang bantu aku akan minta dia promosikan. Berhenti. Pekfu. Kamu pasti Zhang Miao. Ya, benar. Anda siapa? Saya teman baik Pak Lu. Juga pimpinan perusahaan. Nama saya Fu Beiyu. Bos Fu. Bos Fu, kenapa Anda datang lebih awal? Saya sedang mengatur perusahaan bersama semua orang. Anda manager Wang, kan? Pak Lu hari ini secara khusus mengundang Anda untuk mengumumkan sesuatu yang besar. Bukan untuk mengajari karyawan di sini. Ya. Saya pasti akan menunggu Pak Lu dengan baik. Makanya ayah menyuruh saya tampil rapi hari ini. Apakah Pak Lu menyukai saya dan ingin menyatakan perasaan di sini? Saya tahu Jiang Miao tidak akan memenangkan saya. Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Nona Zhang. Ikut saya sebentar. Kamu. Pergi sendiri ke bagian HR, ambil gaji bulan ini, lalu pergi. Pergi. Sister-in-law, akhirnya aku ketemu kamu. Kamu panggil aku sister-in-law. Iya, Di mana Lu Bohuai? Aku punya urusan dengan... dia di dalam, menunggu kamu, ayo. Lu Bohuai. Apa maksudmu? Aku ingin pergi. Apakah kamu mengancamku agar aku tetap tinggal? Bukan begitu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku bilang kita harus berakhir. Kamu mengerti? Miao. Kalau bikin gak nyaman atau ada kesalahpahaman, katakan. Tapi jangan akhiri sembarangan, ya. Lagi pula, kita sudah punya bayi, bukankah kita janji akan merawatnya bersama-sama? Punya anak terus kenapa? Dia masih punya tunangan resmi. Tidak berakhir. Apakah harus melihat kamu menikahi wanita lain? Miao. Apa maksudmu dengan omonganmu itu? Aku menikah dengan siapa? Bohong. Berani bilang kamu tidak punya tunangan? Kamu ngomong apa sih? Aku tidak punya tunangan, apalagi wanita lain. Kamu tidak perlu membohongiku. Bilang kebohongan seperti itu. Dengan kekuasaanmu, mana mungkin tidak punya wanita lain? Sekarang meski sudah punya anak, kalau begitu. Lalu sebelumnya, Benar, dulu aku sangat menolak wanita, tidak akan ada kontak fisik dengan siapapun. Tapi kamu berbeda. Ketemu kamu, aku sama sekali tidak merasa terganggu. Jadi Miao. Kamu istimewa, kamu selalu begitu. kamu bilang. Apa itu benar? Benar. Aku tidak punya tunangan. Aku ingin nikahi kamu. Lalu Wang Qingqing bilang. Aku tidak tahu dia memikirkan apa, aku tidak punya tunangan. Lalu kenapa hari ini kamu biarkan dia berdandan? Bodoh, dia mempermalukanmu begitu. Kenapa aku harus melepaskan mereka? Orang seperti mereka. Aku harus menghukum mereka dengan cara yang paling tidak bisa mereka terima. Hanya memecat mereka berdua terlalu murah. Ternyata aku salah paham sama kamu. Kupikir. Bodoh, kamu pikir terlalu jauh. Saya punya rapat sebentar. Setelah rapat selesai, saya ajak kamu ke perayaan ulang tahun perusahaan, oke? Ayo. Lihat bayinya lucu sekali. Betul kan? Sayang. Senang tidak?
Ibu hari ini senang. Nanti ikut pesta perayaan dengan ayah. Jangan khawatir, ayah. Hari ini aku akan dapatkan Pak Lu. Saat itu grup Lu akan jadi milik keluarga kita. Tidak bicara dulu, ayah. Ada urusan sedikit. Kenapa kamu belum diurus sama Pak Fu? Dan datang dari arah kantor Pak Lu. Kenapa aku harus jelaskan padamu kamu siapa sih? Dengan dukungan dari Lu Bohuai aku bukan lagi Jiang Miao yang penakut, aku tidak takut siapapun. Perempuan jalang bawa anak haram ke kantor berani sindir aku. Apa yang kamu lakukan biarlah. Tapi jangan hina anakku. Lagi pula, pahami bahwa jangan menginginkan yang bukan milikmu Lu Bohuai, dia milikku. Perempuan jalang, sudah gila ya. Berani memukulku, akan kubuat anakmu bayar dengan nyawanya. Jangan. 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 Ayo. Tangkap dia. Bohuai. Apa yang kalian lakukan salah tangkap orang, paklu suruh tangkap perempuan jalang ini. Diam. Berani sekali memarahi Nyonya Lu. Naonya. Miao Miao, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayang. Sayang, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Anaknya baik-baik saja. Mungkin sedikit kaget. Ayo. Lepaskan aku. Itu tidak mungkin. Bagaimana Jiang Miao bisa jadi Nyonya Lu? Tuan Lu belum menikah. Aku memang belum menikah. Tapi Miao Miao adalah ibu dari anakku. Juga tunanganku. Tidak mungkin. Dia sebenarnya hamil dengan anak haram, anak pria tua. Dia masih terlibat dengan Tuan Fu, dia memang wanita murahan. Kamu yang murahan. Berani-beraninya menodai aku dan adik ipar. Ini adalah perusahaan Lu, Jiang Miao, istri presiden perusahaan Lu. Menghina dia sama dengan menghina aku ingat. Kamu membuatnya minum air toilet. Tidak, itu bukan aku. Diam. Barusan dia mencoba membunuh anakku. Seseorang, bawa dia pergi. Lakukan padanya apa yang dia lakukan pada Nyonya, lalu bawa dia ke polisi. Bersama ayahnya yang korup itu. Jangan tolong. Ampuni aku, Pak Lu, Jiang Miao, tolong ampuni aku. Miao Miao. Dulu aku tidak mengerti apa cinta. Lebih parah lagi, aku tidak mengerti perasaan pria terhadap wanita. Tapi kedatanganmu mengisi kekosongan di hatiku dan memberiku anugerah darah daging yang berharga. Jadi hari ini, aku ingin bersaksi di hadapan keluarga dan pekerjaanku. Aku memintamu menjadi istriku. Mari kita bersama seumur hidup. Mari kita besarkan anak ini dengan baik. Apakah kamu mau? Saya mau. Wow,